Rekaman The Rollies album Sign of Love itu sekitar tahun 74 kalau nggak salah. Ya itu bisa dibilang rekaman Indonesia pertama yang menggunakan synthesizer. Ya, dan itu mereknya setelah gue tanya-tanya itu ARP synthesizer. Satu album itu kayaknya memang eksplorasi yang dilakukan oleh Delly Rollis, pemain keyboardnya, itu berdasarkan dari mungkin tiba-tiba gue juga nggak tahu gimana tepatnya, mungkin studio rekamannya baru beli alat itu gitu. Ya untuk mengakomodasi kebutuhan kreatif juga dan juga tren global ya mungkin ya. Ya studionya gue nggak tahu apaan, cuman labelnya waktu itu kalau tidak salah Purnama. Tapi studionya punya synthesizer ARP ini gitu. Jadi Rollis berkesempatan rekaman di sana, si Delly Rollis akhirnya yang ngutak-ngatik lah, jadi dipakai aja. Dan kalau didengar dari apa penggunaan si synthesizer itu dalam rekaman Rollis, dalam lagu-lagunya yang ada, itu jelas-jelas memang pengaruhnya, referensi utamanya itu permainan synthesizer gaya progressive rock dari macan-macan progressive rock saat itu gitu, terutama iya tuh ya kayak ELP lah, itu lebih kayak Keith Emerson main synthesizer yang berusaha ditiru dan diadopsi gitu ya sama Delly Rollis di dalam rekaman Rollis. Itu salah satu jejaknya gitu mungkin yang awal. Penggunaan instrumen yang identik dengan musik elektronik katakanlah kayak gitu ya. Ya pasti seperti synthesizer atau pendahulunya mungkin ya di Indonesia seperti apa? Ya mungkin kayak theremin juga kan hitungannya, yang kayak antena tuh yang kayak Jimmy Page pakai. Lu juga nggak dengerin Led Zeppelin nih? Jadi ya kan misalnya gitu. Ya yang seperti penggunaan termin di film-film science fiction atau spy gitu di zaman tahun 50-an mungkin udah dipakai yang Ketemu lagi sama gua Dudung di Orde Baru. Kali ini gua bersama David Harigan. Halo Bang. Halo Dung. Seru nih kalau sama Dudung ada nih. Ada apa Bang? Anjay. Sebenarnya penggunaannya di dalam sesuatu yang populer, katakanlah kayak film, ya. Yes. Itu banyak prakteknya. Gue juga pernah dapat gitu ilustrasi musik dari film, misalnya yang dibuat oleh Idris Sardi gitu di bawah lindungan Ka'bah gitu atau apa. Musik kayak gitu dan kayak kadang-kadang iklan masyarakat di TVRI waktu gue kecil gitu ya tentang bahaya demam berdarah, pas orangnya lagi kena demam berdarah itu kayak gitu ya, kayak gue sampai sekarang masih kayak itu masuk banget ke gue gitu, citranya, image itu jadi kayak musik-musik ya itu karena kan karena ada visualnya ya, kayak film atau balik lagi iklan layanan masyarakat, jadi kayak rasa sakitnya atau rasa gelapnya itu lebih gampang tersampaikan lah ya. Tanya gitu. Iya, dan kita melekat banget gitu. Iya. Gitu. Yang mengubah paradigma musik Indonesia di paruh kedua tahun 70-an itu kan. Paruh kedua itu setelah 75 ke atas berarti? Iya, 75 ke atas. Itu kan geng-gengnya pegangsaan gitu tuh. Geng bekas Kenan Nasution dan Kinan, Krisye, iya, Gypsy ya. Dan ada sosok seperti Yoki Surya Prayogo. Yoki Prayogo tuh gogok. So lo lihat dari era itu tuh mulai 75, 76 gitu, ada Guru Gypsy, ada soundtrack Badai Pasti Berlalu, ada Krisye album pertama, lalu juga ada Lomba Cipta Lagu Remaja. Itu penggunaan synthesizer kental, banyak banget. Dan bisa dibilang malah akhirnya tanda atau rasa gitu ya, atmosfer yang dibangun itu kental banget gitu, role si synthesizer ya. Jadi kayak Yoki itu dia menggunakan synthesizer semuanya untuk orkestrasi, untuk aransemennya dia gitu. Mungkin yang non synthesizer cuma drum dan juga bass ya. Gitar ada dikit-dikit gitu. Sisanya synthesizer semua dia buat yang seharusnya dibikin oleh simfoni orkestra atau orkestra gitu ya. Dia buat pakai synthesizer. Bisa jadi memang itu bagian dari menangkap tren yang era saat itu ya juga gitu. Bisa ya seperti progressive rock sekali lagi. Dia mengadopsi penggunaan orkestra pada synthesizer dan kawan-kawannya gitu, dan juga keyboards dan lain-lain gitu. Nah itu trennya juga membawa si Yoki dan kawan-kawan juga berbuat hal yang serupa. Dan di satu sisi sih memang itu memudahkan kan, kita juga sama-sama tahu ya penggunaan itu terus
berkembang sampai Berkembang sekarang, banget. sampai akhirnya lu juga bisa lihat sekarang dangdut, lagu-lagu tradisional, semua Iya. pakai keyboard doang Iya, gitu kan. aha. Secara produksi juga lebih murah. Banget. Iya. Jadi lu nggak perlu hire orkestra segala Nggak macam. perlu ya, cukup idean. Iya. Tapi jadinya penting gitu karena bisa dibilang tuh jadi tanda masa itu gitu. Akhirnya suara-suara yang dihasilkan synthesizer jadi akrab sama kita gitu. Iya. Iya. Lu ingat gak bang, karakter synthesizer era itu berubah nggak sih? Maksudnya? Karakteristik era The Rollies nih, Hah? ya kan? 74, oh mungkin lu menamakan, ini bunyinya namanya, taruhlah namanya bakwan gitu kan. Terus di era 80, wah ini berubah nih. Iya, Jadi cireng nih, Iya, ya kan? iya. Ya ada perubahannya dong. Iya, iya, Maksudnya mereka kan juga berusaha merespon atau mengadopsi tren global yang berlaku, tren musik saat itu. Mungkin misalnya kayak tahun balik lagi paruh kedua tahun 70-an yang maksudnya juga akan terbawa ke tahun 80-an ya. Iya. Ya selain progressive rock yang gede, ya mereka kan balik lagi musisi yang accomplished ya pasti nyarinya dari yang susah-susah dulu nih yang wah apresiasi harus gede, wah ini rock main progressive rock harus jago. Jadi mereka pasti ngulik itu gitu. Dan satu lagi yang lebih populer dalam artian lebih friendly seperti disco mungkin. Disco juga saat itu juga eksplorasi orkestrasi dengan synthesizer-nya juga sedemikian rupa. Itu juga berusaha mereka ambil gitu. Dan juga tentunya musik populer lain saat itu ya, tentunya musik popnya atau mungkin musik soul R&B dan funk dan lain-lain. Itu semua role synthesizer memang besar. Dan itu juga yang jadi pengaruh ke musik Indonesia dan penggunaan synthesizer dalam rekaman musik populer lah katakan dalam aransemennya gitu. Jadi memang macam-macam. Terus juga yang berpengaruh pastinya adalah ketersediaan alatnya. Jadi yang punya alat-alat itu rata-rata kan studio rekaman. Ya, atau studio latihan atau apapun itulah. Jadi belum perorangan bang ya? Ya suaranya itu aja. Jadi tergantung alatnya nggak sebanyak itu juga. Dan itu sebenarnya bisa dilihat loh. Yang menarik dari rekaman-rekaman geng. Ya ini geng Pegangsaan and the Gang ini masing-masing pribadi. Kayak Faris gitu ya, dan yang lain-lainnya atau Kinan, lo bisa lihat mereka tuh pakai apa di dalam credits di kasetnya. Gitu. Jadi, wow, detail tuh. Oh berarti itu tahun 70-an akhir ya udah. 70-an akhir tuh. 70-an akhir sampai 80-an awal. Jadi mereka ngasih tahu, gue pakai misalnya Oberheim yang tipe ini. Anjir, tuh mau jojorin gitu. Sama kayak band-band luar juga banyak yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi dia detail lah, secara spesifik. Jadi lihat nih suaranya dari sini. Itu pride juga. Itu bangga tuh ya. Bangga. Kalau sekarang sih apa aja bisa disampel jadi ada. Dia pakai komputer doang yang kayak ada. Gue mau suara ini ada gue. Gitu. Sekarang software PST kan ya? Iya kan? Software PST kan. Kalau dulu kan synthesizer gitu kan. Sekarang sih ya hanya butuh apa namanya? MIDI controller. Suaranya ada di mana-mana ya tinggal lo pakai tuh. Ya bisa dibilang ya mungkin ya kalau berpatokan pada synthesizer ya dari tahun 70-an di Indonesia ya. Kalau komposer yang ini lu tau nggak bang? Yang mainin spesifik elektronik Indonesia. Nah ini menarik sih ya, komposer mungkin yang gue tahu ya, mungkin di wilayah klasik kontemporer yang saat itu juga senimannya juga komposernya juga sudah ada ya. Mungkin mereka yang bertanggung jawab terhadap penggunaan atau eksplorasi di wilayah elektronik ini gitu untuk membuat bunyi-bunyian yang sesuai dengan pemikiran mereka. Gitu. Ya contohnya seperti mungkin yang cukup populer di antara yang tahu-tahu aja. Cukup populer yang tahu-tahu aja. Ini antara sandi dalam sandi nih kan. Cukup populer di kalangan yang tahu-tahu aja. Dan maksudnya terakhir juga exposure-nya juga lumayan ada karena dirilis ulang rekaman-rekaman era lamanya lah katakanlah di era itu. Ya mungkin komposer seperti Otto Siddhartha contohnya dalam tataran klasik kontemporer gitu. Dia juga ya identik dengan musik seni lah hal seperti itu gitu. Dia menggunakan dia eksplorasi elektronik gitu, bunyi-bunyian yang dihasilkan dari modular dan lain-lain gitu di saat itu. Dan itu juga dia buat ilustrasi atau juga buat merespon kadang-kadang kalau nggak salah ya teater dan lain-lain. Tapi direkam memang dan beberapa waktu lalu sempat dirilis ulang. Gue pribadi lupa gitu labelnya apa, tapi di luar Indonesia. Dan juga itu untuk sekalian juga untuk mengiringi kalau nggak salah ya saat dia
diundang untuk turut serta dalam festival Europalia gitu. Jadi dia keliling Eropa juga. Itu Europalia tahun 2000 terakhir ya Bang ya? Yang Indonesia lah. Oh iya Indonesia. Lupa gue juga. Gue ikutan tapi gue lupa. Banyakan job. Banyakan apresiasi kesenian jadi dia Job-job ilusi gitu. Job-job ilusi, yoi. Job-job imajiner. Iya. Ya itu Otto Siddhartha dan mungkin peersnya juga ada ya, maksudnya komposer yang dalam ruang lingkup klasik kontemporer Indonesia juga pasti ada. Dan gue juga inget Hari Rusli 83 itu ada kasetnya, itu juga eksplorasi bunyi-bunyian elektronik juga. Itu dijual di saat Pasar Seni ITB tahun 83. Nah itu juga kayak gitu tuh. Jadi yes. Iya. Itu eksplorasi elektronik juga. Iya. Hari Rusli. Ya. Hari Rusli. Lebih mentereng namanya, lebih pop lah. Lebih populer, iya. iya. Kalau Otto Siddhartha orang pasti bingung ini siapa, gitu. Seniman banget lah. Gua pun gitu. Iya. Tiba-tiba di grup Bor, nih Otto Siddhartha, kan gue lihat anjay. Akhirnya gue cari YouTube aja. Gue nyinggung Idris Sardi Bang. Dia bukan pemain. Iya, dia instrumen utamanya biola. Iya. Cuman Tapi dia pernah mendalami. Nah justru dia malah salah satu yang terdepan untuk urusan ilustrasi musik film. Oh musik film nih ya? Film score dan lain-lain. Di Indonesia populer banget dan bagus-bagus. Oke. Ininya dia, komposisinya yang dibuat gitu. Iya. Dan balik lagi karena memang ilustrasi musik film atau film score atau apapun itu, ya apalagi di Indonesia, di luar aja juga nggak banyak yang dirilis secara lebih luas gitu. Apalagi Indonesia. Ada sih beberapa yang bisa diakses sama orang umum. Maksudnya kasetnya dulu keluar, ada film score-nya juga gitu. Tapi lebih dari itu hanya kegunaan buat filmnya biasanya. Yeah. Jadi gue juga baru dengar belakangan gitu. Memang masih disimpan mungkin kebetulan oleh Idris Sardi dan juga siapapun yang memegang masternya gitu ya. Jadi dipilih-pilih, wah anjir ternyata ada gitu. Tapi balik lagi lu nonton aja deh film Indonesia zaman dulu. Lu dengerin ilustrasi filmnya dan lo coba cari siapa yang ngerjain ilustrasi musik filmnya. Itu banyak banget yang pakai ya gitu, elemen-elemen musik elektronik ya dan modular dan lain-lain gitu. Maksudnya buat buat mood atau buat berarti setelah balik lagi ke musik Bang ya. Setelah era Drolis synthesizer itu di era 80 itu lu lihatnya gimana tuh Bang? Bunyi-bunyian itu. Ya, komposisi itu. Makin eksploratif dalam artian buat musik populer ya, tapi ya maksudnya penggunaannya makin terukur, terstruktur gitu. Kalau tahun 70 masih kerasa banget kalau mereka tuh masih cuma nempelin euforia, masih menempelin. Wah, biar keren-kerenan gitu Pak, kayak lu pertama kali, apa nih? Synthesizer. Masih lepas kayak gitu-gitu kan. Di tahun 70-an tuh karena balik lagi ada di studio dan trennya juga penggunaan synthesizer tuh di mana-mana ya secara global. Lu dengerin deh. Semua musik juga ada synthesizer ya sebenarnya. Dangdut, malah keren banget dangdut pakai synthesizer banyak banget tahun 70-an. Tapi penggunaannya masih kayak gitu, lucu gitu. Apa ya, cenderung kitschy gitu. Ngerti kan? Kayak pitches, tapi pitchnya keren jadinya. Karena kita ngeliatnya dari sekarang gitu. Nah, kalau udah masuk tahun 80-an ya, via geng pegangsaan tadi gitu ya, itu udah terukur tuh. Sudah diaransemen dengan sedemikian rupa yang baik gitu. Faris buatnya sedemikian rupa, Yoki. Masuk 80-an jadi bahasa yang lebih umum. Jadi semuanya penggunaan synthesizer dan lain-lain ya lebih terukur, lebih tersistem dan lebih kepegang lah gitu. Jadi mereka disempurnakan. Jadi bunyi-bunyian soundnya dipilih gitu, mixingnya juga udah lebih mengerti gitu, untuk mengejar seperti karya-karya yang dari karya-karya panutan yang dari luar gitu, dari Amerika, Inggris atau apapun gitu. Oh itu jelas lah, kalau kayak gitu-gitu udah pasti pakai synthesizer. Makanya dan sebenarnya salah satu eksplorasi kayak gitu-gitu kan kalau di luar tuh identik juga pada musisi-musisi yang buat library music ya kan, yang akhirnya buat digunain buat iklan, digunain buat di video apa kayak acara TV dan lain-lain ya kan, tapi pakai synthesizer gitu. Di Indonesia juga gue yakin, makanya kita harus awas gitu penggunaannya di mana aja, jadi harus ditangkep gitu. Jadi balik lagi film lah, di iklan lah. Zaman dulu Indonesia ada iklan misalnya, atau penggunaan jingle-jingle dalam acara-acara TVRI zaman dulu gitu misalnya gitu. Ya kan? Iklan-iklan radio gitu, itu semua pasti ada. Itu dia makanya jadi harus dilihat misalnya mau diteliti ya itu semua gitu penggunaannya. Jadi lu bisa ngelihat jejaknya gimana dari awal.
Iya. Dan eksplorasi bunyi-bunyian elektronik itu kapan pertama dan gimana perkembangannya di Indonesia, penggunaannya bagaimana gitu. Iya. Sebenarnya. Karena Karena jadi peneliti dong. Peneliti. Salah satunya bang. Asik, Iya, asik. ini caranya. awal nih. Iya. Awal nih sebelum lo soalnya- kuliah PhD ya. Iya. Kita nyari, gue mana anak palapa nyari ini yang literasi tentang musik elektronik tuh ternyata Kismin. Maksudnya Lokal ya? iya lokal. Iya, Kok memang sih. maksudnya segini doang nih. Ini gimana nih? Iya. Gua kira harus nyari ke siapa nih? Gitu kan? Lalu kan sekolah dulu di IKJ. Lu datang lah ke IKJ. Oh, tuh aja ngajar di IKJ dulu ya. Gue baru tahu bang, moto. Iya. Lu datang ke jurusan, lu jurusannya seni pertunjukan ya? Iya, seni Fakultas ya? pertunjukan. Iya. Ya, lu ke musik lah. Manajemen seni gue. Bilang, Mbak Ubit, gue pengen eksplorasi tulisan-tulisan yang pernah ada penelitiannya. Wah, silakan Dudung, silakan. Senang, kami senang. Bisa jadi bang, iya. Cuman gue kalau ke situ bang terlalu serius. Ya, tapi kan lu bawaannya santai. Enggak. Maksud gue kontennya ini nih. Orde Baru ini terlalu serius Iya. bang. Iya, gue pengennya tuh berimbang. Atau nggak lu suruh orang kek, ngapain gitu ya. Enggak. Jadi gue, bukan gue sih, maksudnya kita nih, kita pengen yang santai dulu. Maksudnya kalau nyokokin obat yang langsung pahit kan orang, pahit banget nih. Iya, emang. Yang- Emang perlu jembatan. Iya, pelan-pelan. Itu susah juga ya. pelan-pelan, Si yang bikin jembatan itu harus tahu dulu ya sini yang secara Iya. lebih dalam gitu. Makanya gue datengin dulu bang. Anjir, emang gua apaan? Gua jembatan. Nggak bridge. Nih, gue kalau baca tulisan di internet nih ya, doi kamus musik berjalan. Anjing, Tanya, ya kan? Ngeri ya nggak tuh? kagak Wah, lah itu gua harus orang-orang tahu aja nih, bisa ya kan, bisa iya. bikin Nah, itu ya kamu bukan satu orang bang. ya Beberapa ikut-ikutan tulisan. aja. Namanya juga orang Indonesia latah. Enggak lu. Makanya gue wah ini harus kita harus ke David Arigan nih. David Arigan nih kan minimal Kagak dia pasti lah. tahu nih dia nih kan. Akhirnya kan jadi kita tahu kan awalnya tuh tahun 74 dipakai sama The Rollies kan. Ya mungkin, ya. Iya, Ah. tapi paling enggak batu apa sih pemikiran pertama kita itu ke situ bang. Ya, Karena ya. gue pasti mikir, oke 74 nih albumnya apa aja Ya, nih? dalam musik populer ya. Iya, yang populer apa aja? Oh ini. Nah, yang pasti gue pasti digging ke Irama Nusantara dong di tahun 74. Kan, Oh, iya, bisa. Iya kan Iya, 74 emang apa gitu. aja yang keluar nih Iya. ya kan? Oh ini. Gue liat, oh gini synthesizer, oh ini yang dimaksud nih kemarin nih bakwan gini bunyinya nih. Wah pas 80 ke Cireng nih, wah Yoi, bener. Iya, Cireng nih dipakai sama geng-geng Iya. pegangsaan gitu kan. Sama Joki Surya Parogo, sama si Kenan Nasution. Dan itu kan gitu. emang apa ya? Itu kan berkembang terus ya. Dalam Iya. artian teknologi juga berkembang. Iya. Ya, kan? Di Indonesia walaupun agak-agak telat, Iya. tapi seenggaknya ada lah perkembangannya. Iya, gitu. iya, Jadi iya, studio dari cuman 2 track beneran, 4 track, 8, 16 gitu kan. Ini udah bisa mengakomodasi suara yang lebih detail mungkin Iya. gitu. Akhirnya ya disesuaikan juga alat-alatnya juga makin banyak, termasuk Iya, iya. instrumen gitu. Iya. Ya melihat perkembangan di luar juga pastinya. Jadi Iya, tahun 80-an juga gue yakin synthesizer yang masuk juga lebih banyak pastinya. Iya, Dan mungkin iya, yang iya. pribadi punya juga udah makin banyak. Iya. Tapi tahun 80-an tuh ini Bang ya, pecahnya iya nggak sih menurut lu gimana? Iya, bisa dibilang sih. Pecahnya synthesizer Synthesizer dan- ya. Synth pop gitu. Iya. Penggunaan synthesizer dalam musik pop tuh dalam level yang paling ya kayak pintu bar ya gitu lah. Iya. Dan memang friendly banget jadi. Lu pasti tahu lagu ini kan? Billboard. Teno neno tet. Madu dan racun Bang, kan depannya kan. Teno neno. Ada gitu. Iya kan? Iya, itu sebenarnya itu lucu tuh. Madu dan racun Iya. itu bisa dijadikan apa ya, contoh juga. Ah. Madu dan racun itu aslinya si Ari Wibowo ini nih Iya. ya. Dulu masih tergabung dalam Prambors Vocal Group. Oke. Di tahun 75 dia ngerilis rekaman. Oke. Split gitu kasetnya. Side A-nya Nur Bersaudara, side B-nya Prambors Vocal Group. Itu ada lagu Madu dan Racun. Oh, gitu. Tapi judulnya apa kok gue lupa ya. Itu masih folk gitu, kan vokal grup ya kan Vokal, jadi iya. tang 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 ding. Oh, pakai gitar? Gitar doang, nggak ada bass, nggak ada drum, nggak ada apa. Oke. Gitar sama bass menyanyi. Oke. Iya, jadi itu tiba-tiba pas 80-an Hmm. boom lagu yang Iya. sama. Iya. Nah, ini nggak ada yang tahu saat itu. Iya. Nah, ini udah judulnya jadi Madu dan Racun, Madu dan Racun. pasti sama liriknya dan melodi dan lain-lain. Iya. Tapi musiknya ya nggak, udah era itu. Udah pakai keyboard, pakai Iya. apa ya kan. Terus keyboard ini lagi Bang? Beneran buntung ya. Iya keyboard yang gini. Gitar. Iya, bukan yang gini. Dulu kan wah kayaknya. Itu kan buat gaya-gayaan doang. Well, di studionya gue nggak tahu pakai gini Iya, kali. kita kan cuman kita visual Bang, bocah ngeliat gituan, wah anjing jago banget pasti nih ya kan. Kalau salah mainnya nggak gini, tapi mainnya gini. Nah, itu dia tadi intronya kan gitar twangy gitu kan. Tang 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 tang
aslinya Iya, gitu tuh. iya. Kalau pas 80 udah Iya. gitu. Iya, benar. Ya itu makanya kan jadi ya gitu. Iya. Harusnya bunyinya dulu twangy yang hangat dan membumi gitu ya Iya, nggak? iya, iya. Ya kan telanjang-telanjang di apa di rumput gitu ya, nggak ada gitu ya. matahari gitu. Matahari, Tiba-tiba permata gitu. lagi lampu-lampu studio, aerobik jadi gitu. Baju senam gitu. Iya, baju senam Iya, iya. warna-warni berubah kan. Iya. Terus saya Malambang itu Bang Safari. Safari kan orang jaga terus ada lampunya muter-muter gitu kan. Belakangnya ya. Iya belakangnya kan. Oke Bang, balik lagi Bang ya, tahun 80-an Bang ya. Setelah geng pegangsaan itu, dulu tuh siapa lagi Bang yang memopulerkan synthesizer dan teman-teman? Banyak sih sebenarnya. Ya kalau ya hampir semua grup punya pentolannya yang main keyboard yang juga ya pada dasarnya jadi eksplorasi synthesizer dan bunyi-bunyian elektronik gitu. Iya. Banyak macam-macam karena jadi hal yang biasa gitu Iya, ya. iya. Tahun 80-an juga misalnya yang paling terkenal aja deh, misalnya Iya. kayak Faris RM aja kan Faris RM. juga eksplorasi gitu ya dengan termasuk juga MIDI bahkan segala sesuatunya Iya. gitu ya. Dan udah mulai ada loop gitu dari mulai 70-an akhir, 80-an awal tuh udah ada loop. Itu Udah ada kayak loop, ya? gue denger kayak bahkan loopnya juga bukan berarti beat ya, tapi ada kayak bunyi-bunyian ambience gitu yang di loop gitu atau bahkan backwards, jadi kayak rekaman di balik di loop. Itu kayak di lagunya, jadi Hari Sabar itu ada satu albumnya. Iya. Ada satu lagunya lagunya cukup populer mungkin buat orang-orang yang dengerin era itu yang judulnya Lazuardi. Itu ada loopnya tuh. Kayak Oh itu loop tuh Bang? Iya, terus di belakang. Iya, Oh, tapi di reverse. Lu buat jadi latar lagunya, bisa dia dibawain jadi lagu. Iya. Itu udah ada praktiknya gitu dalam rekaman. Jadi kalau tapi tahun 80-an seperti yang tadi mungkin di wilayah yang lebih populer ya, Yes. yang orang-orang umum juga Iya. kayak balik lagi orang-orang kayak Faris gitu-gitu kan Iya. bertanggung jawab juga terhadap Iya. perkembangan Iya. yang dipakai gitu ya, maksudnya Iya. teknologinya dan ya balik lagi musik elektronik synthesizer dalam musik pop. Iya. Ya kayak dulu dengerin Barcelona aja kayak wah pakai MIDI nih. Iya. Tapi kan? sebenarnya tuh MIDI apa? Ini MIDI beneran. Itu MIDI beneran tuh Bang? Iya, memang. Itu Zaman si Faris tuh sekolah di mana sih Bang? Nggak tahu gue. Dia bisa, Di awang-awang sekolahnya. Iya. Gue nggak ngerti. Bisa, iya, Ya emang gitu, jenius aja kali. Iya, Iya. gitu ya. Tapi banyak sih yang lain juga. Ya maksudnya contoh yang paling populer juga mungkin sosok Andi Ayunir misalnya. Andu Ayuni. Brian iya, Eno bener-bener. Indonesia almarhum Iya. ya kan kemarin Iya. dia baru Wah, parah tuh. berpulang ya baru Iya. baru lah. Al-Fatihah. Ya kan dia rambutnya aja warna-warni. Wah parah, ya kan? parah, Dia seperti parah. Andi Ayuni wah, parah. seperti bunglon gitu kadang-kadang Iya. begini, kadang-kadang begitu. Iya. Dan tapi Iya. dia identik juga dengan eksplorasi begitu-begituan gitu Iya. di Indonesia dan populer sosoknya gitu. Iya, benar. Ya banyak sih sebenarnya intinya. Andi Ayunir itu gua pertama kali kalau nggak salah ngeliat dia di video klipnya Anggun C. Sasmi Bang. Iya. Iya. Dia dengan gaya rambut yang gitu terus yang gini-gini. Mulet-mulet gitu ya. Yes. Ini sokap nih, ya kan dia nanti Andi Ayunir ya kan dia. Kalau Faris kan emang dia apa ya? Musisi solo yang kelihatan jenius ya. Ya dia memang ya Iya. ya dia eksplorasi juga banyak dan dia itu main semuanya sendiri. Nah, itu dia, Bang. Jadi begitu ada Dia kemajuan ngebass. teknologi, ya Iya. asli sendiri, maksudnya instrumen yang manual katakanlah. manual, iya. Dia memang main drum, jago main drumnya. Oh iya. Dia iya. classically trained dalam artian dia belajar klasik dari kecil, main drumnya jago banget. Tapi akhirnya dia main semuanya, main Iya. ya ini bass, gitar apa semuanya dia gitu. iya. Nyanyi juga backing vokalnya dia juga. Iya, Semua iya, gitu. iya. Nah, jadi dia bisa dan orang kayak gitu kan lo bayangin begitu ada perkembangan teknologi yang bisa memudahkan segalanya Iya. dan juga di saat yang bersamaan juga menawarkan bunyi-bunyian baru gitu, ya kan? Iya. Yang akhirnya mendefinisikan era tersebut gitu. Ya berenanglah dia di situ, Iya, dia buat bener, sendiri bener, apa-apa bener. gitu maksudnya. Dia yang ada di kepala gue tuh Faris tuh. Om Faris tuh adalah orang yang paling maksimal mengadaptasi keyboard dan sejenis itu, Bang. Ya mungkin secara Synthesizer. Karena Iya, dia kan bisa. nulis lagu sendiri, semuanya sendiri. bikin sendiri. Nah. Jangan-jangan dia produksi sendiri, jangan-jangan jualin sendiri juga deh, Bang. DIY man. Iya. Asik. Tapi Iya. memang iya sih. Dan dia juga kan
bertanggung jawab untuk banyak rekaman lain juga. Maksudnya kayak penyanyi lain dia jadi music directornya, jadi produsernya, gitu, arranger, karang lagu, gitu. Dia megang penyanyi lain juga. Gue sih berharap sih Bang bisa datengin Om Faris karena dia salah satu Dia kayaknya harus lo wawancara tuh kayaknya. iya banget sih. Dan dia mungkin bisa ngasih banyak juga, maksudnya insight tentang perkembangan ya praktik bunyi-bunyian elektronik di Indonesia. Bunyi-bunyian. Secara apa namanya? Teknik ya. Teknik lebih ke teknik ya kan. Iya, macam-macam dan dia tahu pasti perkembangan ada alat apa aja saat itu. Betul banget Bang. Iya, yang tersedia. Pasti kan saat itu kan balik lagi yang tadi gue bilang yang tersedia di studio dulu gitu. Ya, belum lah beli-beli mahal juga. Pasti. Begitu belum dipakai juga besok kan. Gue udah beli besok album kedua, ketiga nggak dipakai lagi nih. Kan zaman dulu kan satu alat suaranya satu yang khas begitu. Yang ini suaranya begini. Jadi kalau sekarang kan ya bawa aja udah tadi lo MIDI controller. Suara ini. Sekali sikat bisa gitu. Lu lihat perkembangan gimana lagi Bang? Apanya? Tentang musik elektronik lokal. Dari era musik populer di era 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang Bang gitu. Iya, lu ngeliat gimana Bang? Iya, kalau yang gue inget juga tuh mungkin yang lucu juga ya, satu sisi bukan lucu juga sih sebenarnya. Eksplorasi bunyi-bunyian elektronik gitu ya. Dalam konteks eksperimen gitu ya. Justru yang populer atau enggak yang terdengar gitu ya, yang terdengar oleh orang-orang banyak di saat gue tumbuh waktu itu ya. Waktu itu gue kuliah, gue inget waktu itu malah justru datang dari kancah seni rupa lah malah mungkin ya. Iya. Seperti yang dilakukan oleh festival Parkin Sound di Jogja tuh Bang ya. Itu kan tahun Marzuki segala macam. Itu Kill the DJ Bang, berarti Bang ya? Marzuki Muhammad ya? Iya, and the Gang. Lalu itu ada ya kayak Jompet, Venza gitu mereka latar belakangnya kan seni rupa gitu ya. Dan mungkin mereka juga berkarya seperti itu karena punya keleluasaan zaman ya, dalam artian pemikiran seni rupa kontemporer itu bisa apa aja. Makanya paling nggak jelas tuh seni rupa itu sebenarnya. ini ya gitu kan. Ini seni pertunjukan apa seni rupa? Seni rupa. Ini seni musik, ini musik apa seni rupa? Seni rupa gitu. Ini yang sebebas itu. Ini seni rupa nih Bang. Seni rupa. Ini karya seni. Seni rupa. Ini seni rupa men. Awas ya lo. Itu. Awas lo. Makanya jadi mereka malah justru yang memperkenalkan atau mensosialisasikan ide-ide itu ke anak-anak muda bahkan. Yang jadinya fashionable nih. Cool. Nonton, wih gila. Misalkan apalagi dipresentasikan dengan sedemikian rupa. Jadi nggak hanya eksplorasi suara dari alat-alat yang mereka buat sendiri, tapi ada pertunjukan ya. Ada permainan visual, multimedia dan lain-lain. Jadi seru banget. Sampai kalau nggak salah sampai beberapa kali itu festival itu. Nah, jadi tradisi itu pun di seni rupa katakanlah. Misalnya di kampus-kampus seni ya. Di seni rupa apa segala macam itu ada banget. Jadi kayak eksplorasi. Walaupun ya gitu-gitu doang. Sebenarnya gitu-gitu doang. Mungkin sampai sekarang juga gitu-gitu doang paling banyak gitu. Oh gitu. Yang stand gitu-gitu doang gimana nih Bang maksudnya Bang? Ya doodling apa gitu segala macam lalu dikawinin sama happening performance segala sesuatu jadi suatu kejadian gitu. Ya masih gitu-gitu aja terus gitu. Belum ada yang sebenarnya harapan lo kayak gimana? Pengennya kayak gue nggak punya harapan gede-gede sih. Itu aja udah seru gitu. Cuman maksudnya gini. Mungkin lo gitu, wah nih kalau digini bagus nih, apa gimana gitu lo. Iya nggak ngerti. Gue nggak mau juga terjebak dalam artian kayak. Gue juga kadang-kadang nggak objektif juga nilainya. Gitu. Gue bagi gue seru udah selesai. Gue nggak mau lebih dari itu gitu. Sekarang kan juga kebanyakan juga musik-musik seperti itu balik lagi ya. Begitu terekam lu dengerin doang gitu tanpa ada di depan lu kejadiannya. Garing, Bang. Wah ilah, lu bingung kan? Ya kadang-kadang lu kayak ngapain ya tengah malam gue coba dengerin ini ya. Karyanya siapa nih, rekamannya doang tapi lu sambil nongkrong, ngopi gitu kan aneh banget ya. Lo pasti pengen buat yang ngaco-ngaco. Jadi lu membuat performance lu sendiri akhirnya. Tertrigger kan tiba-tiba lo nyunat diri lo sendiri gitu. Lo nggak pernah tahu. Bisa. Nah itu maksudnya ya mungkin di situ kali kegunaannya. Bisa. Tapi kalau nyunat sih enggak sih. Ya kagak lah. Bukan gue dilebih-lebihin aja biar seru. Iya benar. Kalau nyayat tuh kayaknya biasa Bang ya. Tapi kalau nyunat tuh kayak lebih. Kayak lu di kampus doang, kampus lu seni ya. Tiba-tiba yang kayak, gue respon nih. Anjir, datang kan nih. Ya kan ada, lu gini nih, lu keluarin alat nih. Tiba-tiba lu gasnya, tiba-tiba ada yang keluar gitu.
buka baju gitu kan, Iya. tanah-tanah. Oh banyak tuh bang, banyak bang. Ya memang. Tapi Gua- nggak ada salahnya juga, Nggak ada karena salahnya, Bang. lo pengen Iya. nge-explore kan. Iya, pengen explore. Iya. Kadang gue ngeliat sampai gue nggak ngerti nih gimana nih ya. Cara apa ya? Cara mengapresiasi gue ngerti juga nih apaan ya. Ini antara. Mungkin lo harus sama kayak dia dulu channelnya. Oh iya. Dia di channel mana lo tanya dulu. Gue kadang-kadang gue tanya, lu bohongin gue ya? Ada juga yang begitu. Lu bohongin gue nih, gue Gue nggak tahu motivasi siapa tahu pengen pengen impress cewek-cewek seni. Oh bisa. Atau dia pengen telanjang, pengen ngasih tahu barangnya gede. Ada juga. Iya. Barangnya gede kalau lembek. Oh, Iya, iya. kalau lembek. Nggak kepake juga. Gak pakai juga, iya. Kecil tapi kalau, wah gila Asik. sebenarnya. Iya. Yang penting Tapi, aktif kayak lele. nih seni rupa nih bang ya? Iya. Yes, ya. Seni rupa berarti dia ini ya, apa namanya, agen-agen yang Iya, itu mempopulerkan. Iya. Iya. Ya maksudnya Iya. waktu itu kan bisa kita lihat tahun 90-an tuh mahasiswa seni rupa makin banyak. Iya, Kayak iya. orang tua udah mulai terbuka gitu. Oke. Atas nama desain biasanya. Atas Desain desain. agak-agak mentereng nih. Jadi Iya, boleh deh. iya, Ada iya, masa iya. depannya nih. Jadi Iya, orang tua iya, masih iya. ngasih. Masih ngasih, Padahal di ya. dalam dia anjing ketemu sama fine art sama seni rupa segala Iya, macam iya, jadi iya, seniman iya. juga Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya tapi seenggaknya orang tua udah mulai terbuka gitu. Iya, iya. Jadi udah mulai banyak tuh anak-anak yang sekolah seni. Otomatis kehidupannya juga makin variatif. Iya, iya. Dan juga pastinya mencerminkan perkembangan seni budaya dan trennya gitu ya dari luar di dunia itu seperti apa. Dan informasi juga makin mudah kan saat Iya, itu ada internet betul. apa dan Iya, lain. iya. Kira-kira ngebuka banyak hal gitu, maksudnya Iya, iya, iya. referensi dan lain-lain. Akhirnya direspon lah, keluar lah Iya, hal-hal kayak gitu. iya. Awal masih mentah banget emang. Sampai sekarang Pastilah. mentah. Ya. Sampai sekarang mentah. Sekarang masih banyak juga yang mentahnya ya. Ada lah, yang bagusnya ada. Ada. Maksudnya gini deh, Yang bagus dari ya. dari itu semua mungkin dari yang ya eksperimentasi yang dilakukan, Iya. ya kita bisa ngelihat senyawa gitu sekarang. Yo, senyawa. Oh, iya. Iya. Semua hormat sama dia. Parah. Mungkin bisa dibilang dia jadi duta musik Indonesia atau duta seni Indonesia di kancah dunia yang Iya. mungkin bisa kita banggakan gitu ya. Maksudnya Iya. dia ada di mana-mana dan dihormati di mana-mana. Iya. gitu. Dia malah jarang main di sini bang ya? Ada sih, tapi di antara Iya. teman-temannya aja Ya, juga. tapi jarang kan, Iya. tapi kalau di luar Tapi maksudnya gini deh, begitu dia udah mendulang apresiasi dan respon positif di luar, Iya. begitu dia balik buat konser lagi di Jakarta ramai bukan main, men. Iya, Iya, itu sampai budayawan ya, nggak yang paling dihormati, yang Iya. paling tua, sampai hipster lengkap. datang. Yoi. Yoi. Di luar tuh yang nunggu pengen masuk ya, anjing. Iya, iya. Gini. Iya, Ya, banyak. Gue nonton tuh bang, senyawa di Yang di ini Bentara Budaya. enggak di Pasar Baru tuh. Oh iya. Apa sih namanya? GK Di GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. di Gedung Senen Jakarta. Iya. Iya, wah gila sih itu orang tuh. Dia bawa Dan emang apa ya? itu emang Bang, jatuhnya emang tuh- bagus, maksudnya gini deh. Lu ada di situ pas bak, ajrot, lu terintimidasi gitu. Dan Iya. emang yang wah ini sampai nih gitu. Iya. Dan rekamannya satu sisi sih memang apalagi yang rekaman-rekaman terakhirnya itu accessible banget. Album terakhir tuh yang hitam itu accessible banget. Jadi wah ini ada yang bisa dinikmati banget gitu buat orang umum. Iya, Misal iya. lebih paham lah gitu. Iya. Buat lu kali bang, gue sih masih mencerna. Coba Bang. deh malam-malam udah Oh gila. ya kan? Tapi jangan lagi stres, Enggak, lagi enggak. seneng-seneng Iya, aja. seneng, gitu. iya, Pas iya, lagi iya. seneng tiba-tiba mood lo berubah, berhasil tuh. Iya. Parkinson tuh kan Jogja ya. Ini gue bukan mau ngebanding Jogja sama Jakarta sama Bandung bang ya. Lu ngeliat kota lain tuh gimana bang? Era saat itu. Iya, ada. Era Parkinson. Ada Parkinson. praktik-praktiknya gitu. Iya. Tapi memang mau gimana pun juga Jogja tuh punya gimana ya kota itu ya. Kota itu emang. Memang apa atmosfernya terbangun sedemikian rupa, Iya. jadi apresiasi dan juga akhirnya perkembangan terhadap hal-hal yang berbau seni budaya juga Iya, lebih pesat. Dan mereka juga punya apa ya kayak ngumpul tuh talenta-talenta yang tulen itu ngumpul Iya. di sana. Jadi sekali mereka dapat informasi atau dapat apa referensi, Iya. mereka merespon ya pasti dengan lebih bagus dibanding yang lain. Kesannya Iya, kayak iya, gitu. iya, 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 Jadi iya. emang ya seperti itu. Mungkin dia satu sisi lebih telat dibanding Bandung Jakarta di satu masa ya. Mungkin kalau sekarang sih udah sama aja. Oh, oke. Ya, tapi begitu sampai ke sana, pasti mereka punya Iya, punya versi yang lebih terbaik, iya, punya yang terbaik. interpretasi sendiri Iya, tuh ya. dan yang terbaik Iya, pasti. Iya. Jadi kalau bisa- Jakarta tuh lagi kemana tuh bang tuh? Era itu? Iya ada memang. Maksudnya secara Apakah lebih ya ada yang eksplor hal-hal seperti itu juga Iya, ada. iya, Nah, iya. eksperimen termasuk eksperimen elektronik dan lain-lain. Iya, iya, Tapi ya maksudnya yang lebih fashionable mungkin ada setelah
di zaman-zaman yang sama mungkin yang berhubungan juga dengan IKJ juga, mungkin ada Death Goes to the Disco misalnya. Yes. Ya nggak? Jepit rambut ya Bang ya. Jepit rambut kan Britpop. Iya, mobil derek gitu ya. Mungkin jadi Iya itu. dari Nah, situ Bang ya. Kalau yang gitu-gitu kan ada juga trennya sebenarnya. Ada Iya. musik yang industrial misalnya atau apa itu juga. Feature Sound of Pejaten, Face Off. Ya. Sebenarnya pas tahun 90-an, Iya. awal 90-an, pas segala sesuatunya sudah lebih mudah gitu ya. Dan akses sudah mulai lebih terbuka gitu ya. Apalagi setelah ada internet, gue pakai internet tahun 94 gitu, kelas 3 SMA. Obrolan-obrolannya juga lebih seru gitu ya, udah mulai kebuka lah tentang opsi apa aja sih yang cool di dunia ini buat anak muda gitu ya. Iya. Dan apalagi tahun 91 tuh nggak bisa dipungkiri gara-gara Nirvana yang ngebuka segala sesuatu musik-musik yang aneh, musik-musik yang dulu dianggap aneh itu akhirnya bisa dirilis oleh label gede dan akhirnya dirilis di Indonesia. Iya. Ya nggak? Iya. Dan itu juga yang ngebuka referensi-referensi yang aneh lain dalam benang merah yang sama nih. Musik-musik yang berbeda, yang ngelawan apa segala macam masuk juga ke Indonesia. Ya kan di saat yang sama akhirnya dari punk rock misalnya gitu, dari jalurnya dari punk rock gitu akhirnya nemu karya-karya seperti misalnya tokoh industrial Jerman misalnya Einstürzende Neubauten gitu misalnya yang hanya bunyi-bunyian apa itu lu CD-nya ada di Aquarius di mana-mana. Walaupun musiknya gila gitu. Ini ngerubuhin bangunan gitu. Ya kan? Tapi orang wih cool banget ya, bajunya punya nih. Musiknya gue juga mau punya pas dengerin. Betul. Nggak tahu responnya seperti apa, tapi sebenarnya dia tahu ada bunyi-bunyian seperti ini yang direkam dengan maksud tertentu gitu. Ya nggak? Dan lewat via punk rock akhirnya anak-anak itu bisa nemu itu gitu. Jadi memang itu ngebuka segala itu di satu sisi yang lebih ekstrim ya. Nah, maksud gue praktik seperti itu pun akhirnya jadi ada juga di sini. Ada juga yang ngerespon, wah, gue juga pengen kayak nih Einstürzende Neubauten atau nggak Sonic Youth. Sonic Youth, yes. Sonic Youth, ya, itu jelas-jelas yang kayak Sonic Youth itu band yang begitu populer. Iya. Tapi apalagi dia kenapa bisa begitu Bang? Ya memang dia dari scene begituan. Anjing, scene begituan kayak di scene begituan. cabul. Kagak. Jadi ya memang dia kan dari situ ya. Memang dari apa ya? Scene eksperimental, no wave New York gitu akhir 70-an. Ya memang terpengaruhi dan juga dipengaruhi oleh karya-karya klasik kontemporer dan lain-lain gitu. Dan eksperimentasi yang ada di sana gitu. Sampai akhirnya dia salah satu pentolan atau ujung tombak indie rock. Dulu waktu gue SMA, tuh gue suka banget Sonic Youth, memang suka banget lah. Citranya juga keren gitu. Covernya juga keren, orang-orangnya keren, musiknya juga makin ke belakang makin accessible dan makin keren menurut gue gitu. Tapi tidak lepas dari sisi eksperimentasi yang selalu mereka tawarkan gitu ya. Wah, bunyi-bunyian, ya kan, noise dan lain-lain. Waktu gue SMA, gue sampai ketawa-ketawa sama temen gue. Jadi gini, gue lagi ngumpul nih teman-teman gue pecinta ya musik-musik yang beda lah. Kiri gitu ya, namanya juga gitu ya, anak muda kan pasti nyari beda-beda. Harus Bang. Jadi sama gini, sih. lagi ngebahas apa? Apakah musisi barat atau band barat yang lu pengen tampil di Indonesia lah gitu, pengen nonton mereka di Indonesia. Wah, dari yang memungkinkan sampai yang kayak tidak mungkin. Sonic Youth, gue pengen banget Sonic Youth. Wah, nggak mungkin lah Sonic Youth, aneh banget gitu. Datang ke Jakarta tahun 96 sama Foo Fighters ya. Sama Foo Fighters sama Beastie Boys sampai kayak Boys. Aneh, gue tuh masih kayak anjing aneh banget ya. Dan lu bayangin, itu kan ada band lain ya, ada Foo Fighters, ada Beastie Boys, dan band-band lokal ya kan. Seperti Pas dan juga Netral gitu ya. Ada Nugi kasihan. Nah, Nugi Nugroho. Jadi iklannya di TV waktu itu, iklan acara itu Jakarta Pop Alternatif, itu video klipnya Sonic Youth. Itu lagu The Diamond Sea. The Diamond Sea itu lagunya kalau nggak salah panjang banget, 12 menit kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Dan itu video klipnya yang lagunya na itu videonya tuh memperlihatkan mereka di panggung lagi gesek-gesek gitar gitu-gitu kan. Ya lu anak-anak saat itu kan semua anak nonton. Ya nggak? Anak-anak muda Indonesia juga waktu itu anjrot. Oh gini, oh bisa ya buat gini ya? Oh ada pilihan buat seperti ini ya? Dan bisa keren dan bisa diapresiasi orang dan bisa membawa lo kemana-mana gitu. Akhirnya kebuka kan? Gue mau buat juga kayak gitu lah. Nah iya maksud gue gitu. Benar. Dan balik lagi makin kesini, yang paling mudah buat kayak gitu pakai apa?
elektronik udah sampai sekarang makin gampang lu tinggal punya ini lu buat sendiri kadang-kadang. Wah, bunyi dari listrik, ini kurang listrik tapi bunyinya lucu ya. Kok ya udah. Kalau ini kan di segmen apa ya? Kultural Bang ya? Asik. Kebudayaan ya? Iya. Anjing kebudayaan. Iya. Nah, kalau ke klub tuh Bang gimana Bang? Kenapa? Kalau ke klub malam tuh Wah, gue juga bukan anak malam ya. Iya. Anjing, gue juga bukan anak klub. Cuman itu ada sejarah juga di Indonesia Iya. sebenarnya. Dari klub-klub itu, dari Iya. joget-joget lah ya, Iya. pesta-pesta joget, apa segala sesuatunya. Iya. Mungkin kalau di ya kayak klub dalam artian tempat orang untuk santai-santai. Iya. Kalau nggak gini Bang, minum-minum. bukan Itu dari dulu udah banyak. bukan sih, klub dari- lah, maksudnya apa namanya ya? Kultur untuk jogetan. Iya, makanya. Jadi mungkin di kawinan. iya itu dia makanya. Mungkin Maksudnya gue iya. pengen kita ngebahas Iya. dari awal ya mungkin ya dari dulu udah ada harusnya. Oh, Dari oke. tahun 60-an udah pasti ada. Aha. Dan musik ya maksudnya tahun 60-an udah ada dansa go-go. Dansa lalu go-go. soul Itu apaan juga. tuh, Bang? Dansa Ya ada lah go-go. pokoknya joget-joget ya Oh, tahun gitu? 60-an itu yang Oh, populer lah. oke. Dan itu kan sudah kayak ya mungkin setidaknya di rumah-rumah pribadi di saat-saat pesta ulang tahun atau Oke, apa juga oke, udah ada oke. prakteknya pasangnya lagu ini kita joget-joget gitu kan. Oke, Ya sebelumnya juga ada dansa-dansi Iya, ya kan. iya, Dari yang iya. sebelumnya dari Iya, era iya. big Iya. band atau Iya, apa, iya. ada pesta dansa-dansi Iya. atau caca Latin. Nah, begitu masuk mungkin orde baru ya dan musik juga sudah makin masih makin gampang diakses. enggak bukan makin danceable tapi kayak kehidupan berpesta dengan musik di musik yang dipandu gitu sudah makin lebih ada kali ya. Karena dari zaman dulu juga sudah ada DJ radio, sudah ada DJ yang masang-masang lagu di tempat-tempat tertentu gitu ya. Tapi di Indonesia dalam prakteknya nggak segampang itu juga gitu. Yang gue inget sih tahun 70-an itu saya selain ada nantinya ada disco-disco memang ya kan. Itu pertama kali praktik pesta joget-joget yang dipandu oleh kolektif atau orang yang memilih lagu ya kan. Sebelumnya dan dimainkan untuk saat itu. Seperti berlaga seperti selektor atau DJ itu udah ada dari kolektif-kolektif pesta itu tuh namanya dulu kayak ya contohnya kayak Merinding Disco atau apa. Merinding Disco. Gue ingat Hari Pocang dari Hari Rusli, Gang of Hari Rusli juga dia bilang saya juga dulu buat Pocang yang main harmonika, iya. Dia juga bilang, gue juga buat dulu namanya Pucang Disco. Jadi dia yang milih-milih lagunya kayak nge-DJ aja. Jadi misalnya pesta ulang tahun gitu, setelah kursi-kursi dipinggirin, kita disco nih, pasang lagu. Lagu-lagu soul funk, disco, pokoknya yang danceable. Itu udah ada di Indonesia. Dan biasanya memang di pesta-pesta rumahan juga. Ya di seputaran ya menengah ke atas lah, kalangan berada pastinya gitu kan. Itu praktek itu ada dan ada banget, jadi kayak ada trennya gitu. Dan tentunya di klub juga akhirnya ada DJ dan lain-lain. Berarti itu udah hilang Bang ya, di era 80 udah hilang tuh ya? Ada, tetap ada kayak gitu-gitu tuh. Oh gitu? Iya, DJ kaset gitu ada. Oh DJ kaset? Itu juga campur tuh sebenarnya, nggak hanya plat tapi kaset juga. Kayak tahun 80-an juga ada yang kayak gitu pakai kaset. Iya. Dan misalnya musik yang rada beda itu mulainya mungkin ya kalau disco, musik-musik danceable yang umum gitu kan itu standar lah. Diskotik atau apa, pesta-pesta gitu pasti ya musik seperti itu gitu. Tapi yang beda itu mungkin bisa dibilang adanya waktu ada Black Hole. Black Hole itu di Blok M Bang ya? Ya di mana? Ada dua tempat sih di My Place sama yang di Menara. Aduh, namanya apa sih? Oh, gue lupa Terus wawancara mereka aja deh, itu seru tuh. Nah itu dance alternatif pada dasarnya. Nah, itu masuk indie rock, punk rock, Manchester, itu mainin mereka ya. DJ-nya siapa Bang? Ada beberapa, ada yang udah meninggal, ada yang lo nanti kontak aja tuh, kontak si Sam aja tuh sama Latas. Oh sama Latas, nanti Seringa ya? Oh, bukan ya? Sam Latas Seringa sih. Itu Mas Sam ini ya? Semi. Sama Latas ada, ntar lu kontak dia nanti bisa dibawain. Gue juga pernah ngebawa beberapa orangnya waktu wawancara acara radio gue dulu. Tapi gue ngalamin era itu gitu. Gue SMP lo bayangin aja. Lu datang tuh ke situ tuh? Iya. Wah, jadi itu slam ya. Kayak tapi nge-DJ kan, masang-masang lagu. Gitu. Ada juga yang saat live performance ya, tapi nge-DJ juga. Terus mereka sempat nge-revive kan, revival ya Black Hole yang di Kemang. Kan berapa kali main, gue pernah berapa kali main juga. Oh gitu. Lu main set
ya yang musik-musik yang lo suka aja pada dasarnya. Iya, ya kan? Nah itu kan maksudnya pertama kali disco alternatif gitu, dance alternatif gitu, klub yang mainin musik yang alternatif yang kita suka lah. Itu Ini baru keluar lagi nih fakta nih kan. Kemarin belum ada yang bahas ini, Bang. Kemarin tuh kemarin masih standar Jack Move. Iya, tapi ini maksudnya bukan berarti musiknya elektronik loh. Iya, tapi kan club culture. Iya, culture kan. Memang. Iya. Memang benar. Ya ada juga yang berbau elektronik jelas, cuman lebih bebas. Iya, gitu. lebih bebas gitu. Karena kan setelah musik pasti ada fashionnya, Bang, ada culture-nya, ada. Itu roots dari pesta-pesta musik yang dilakukan anak-anak. Anak-anak kan akhirnya tahun 90-an akhir, 2000-an awal jadi selektor indie rock apa bebas gitu kan. Itu rootsnya dari Black Hole. Kalau di Indonesia Iya. Di Mayhem kali Bang, ini Bang ya? Iya, Mayhem udah pasti. Iya, dari sebelumnya juga udah ada sebenarnya. Cuman ya Mayhem yang di Bibis itu acara di Bibis, acara-acara Unis juga udah kayak gitu. Ya, ntar lu cari sendiri deh. Asik. Iya. Bibis tuh itu fenomenal juga tuh Bang ya. Banyak nih kalau ngobrol. Bibis, parah banget Bibis. Tadi kita buat part 2, part 3. Tapi gua nggak pernah, gua datang ya standar lah ya kan, imajiner. Itu dia. Datang pas lagi begitu dia. Gua yakin nonton nih. aja gitu. Jadi abu-abu. Abu-abu. Enggak pas datang pas lagi band aja Bang. Ya kan sebelumnya nanti abis band sama sebelum band kalau nggak salah. Dan gue inget itu dulu gue pertama kali tahu. Iya. Gue inget gue di Blok M, gue kelas berapa ya? Kelas 2 SMP gitu. Iya. Di Blok M di salah satu toko kasetnya gitu, Nakal. di pintunya gitu. Ya kan gue pasti nyari kaset dong. Blok M, lah loh. Nah, bukan yang aneh-aneh gue. Iya. Kelihatan gue Bang. Udah di pintunya gitu. Iya. Ada pasti ada zaman itu kan. Set, ada fotokopian ya kan kayak flyer ditempel. Iya. Jadi tuh jadi misalnya nih A4 nih, segini itu kayak 3/4-nya isinya cuma nama band. Tapi nama band internasional yang gue suka semua gitu. Oke. Jane's Addiction gitu kan, lalu Nirvana misalnya gitu atau apa ya. Nirvana belum eranya soalnya. Ini pokoknya band-band keren semua. Iya. Lu suka lagu ini semua, lu suka band-band ini, lu harus datang ke sini. Oh, gitu. oke. Intinya itu. Black Hole. Iya gitu kayak anjrot. Masih SMP lagi gitu. Iya. Mana nih ya udah. Udah datang tuh? Ya, sempat datang gua. Iya. Yang lu denger apa tuh waktu itu Bang, musik-musik? Ya iya semua ya, Red Hot gitu-gitu ya. Oke, Red Hot berarti itu masih album Black Sugar Sex Magik ya? Dari sebelumnya. Dari Mother's Milk yang gue ingat. Mother's Milk. Kalau Blood Sugar Sex Magik udah tenar banget. Iya, udah. Blood Sugar Sex Magik kasetnya masuk ke Indonesia pertama kali. Dirilis di Indonesia pertama kali yang lisensi resmi itu Blood Sugar, bukan Mother's Milk. Mother's Milk tuh masih dalam desas-desus anak-anak yang tahu-tahu aja. Oke. Ini keren banget nih. Susu ibu. Ada tetenya gitu. Iya. Dan dulu susah nyari kasetnya kan nggak ada. Jadi kan kalau nggak kaset impor, CD-nya ada yang punya kopi. Iya. Era itu kan sudah, ini gue suka banget juga gitu kayak Manchester gitu. Itu kan pada dasarnya gabungin acid house dengan musik rock gaya zaman dulu gitu kayak 60-an 70-an gitu. Dan gue suka musik 60-an 70-an. Jadi pas dipadu-padankan anjing gue suka banget gitu. Jadi itu jelas unsur elektroniknya ada banget. Nah, Bang, lu ngikutin gak sih, Bang, era produser zaman sekarang? Bedroom producer kayak yang baru-baru. Mungkin Dipa Barus mungkin atau siapa gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman pandemi nih. Itu keluar semua tuh. Karya-karya bedroom makin banyak gitu. Dan bisa jadi memang bunyi-bunyian yang dihasilkan dan sikap yang dihasilkan jadi penanda zaman ini gitu. Menarik sih sebenarnya. Iya. Apa yang lo lihat Bang? Apanya? Mereka gitu skenanya komposisinya, notasinya. Maksud gue gini, ini kan makin segala makin mudah ya, udah tahu gitu. Semua orang pada dasarnya kalau suka musik gitu dan suka berkarya, pasti awalnya di kamarnya dia. Gue pun kayak gitu dulu. Gue masih nyimpen kaset segini, rekaman gue dari SMP kelas 3 sampai kelas 3 SMA. Dan itu pakai double deck. Kalau zaman sekarang kan digital. Dulu tape double deck, jadi bisa buat overdub kan? Gue isi gitar dulu, gue minjem drum temen gue, dong. Jadi isinya tuh doodles, lagu-lagu yang setengah jadi apa itu. Gue punya kaset segini. Itu gue karya gue aja semua. Lu kenapa? Tapi nggak pernah gue rilis. Ya udah gitu aja emang. Gue menikmati
sketsa yang mungkin suatu saat mungkin akan dibagi-bagi tapi rusuh-rusuhan aja. Tapi seru, itu nggak ada habisnya gitu. Iya. Dan hal masih gue simpen. Nanti gue pengen transfer ke digital sih. Iya. Dan itu overdub, ya kan? Karena ada double deck kan. Iya, Jadi RAM sini, taruh sini, ini di play, lo play along, lo gabung, gitu. Iya. Hanya butuh 2 deck aja. Iya. Tapi yang pertama kali direkam lo harus mempertimbangkan karena itu jadi mendem. Jadi lo harus gede, paling gede, ntar ini dikecilin ya gitu lah. Iya. Jadi hal kayak gitu kan umum ya, apalagi zaman sekarang. Iya. Makin mudah, pakai handphone lo juga rekaman segala macam jadi, ya nggak multi track bahkan gitu kan. Iya. Ya jadi yang menarik adalah justru ini menjadi suatu hal yang biasa. Nah, tapi yang gue harapkan gaya Indonesia, gaya bedroom musician, bedroom producers Indonesia itu bisa kelihatan gitu. Gue pengennya itu sih sebenarnya. Iya. Berarti lu melihat ini belum kelihatan? Mungkin mulai ada ya, tapi gue belum bisa nangkep yang secara lebih spesifik. Ya karena balik lagi ya sama yang luar-luar juga kayak gitu-gitu juga. Iya. Tapi ya maksud gue, mungkin aja suatu saat at some point pasti ada, gue yakin. Iya. Kan makin banyak. Nah tadi gue bilang di saat pandemi ini makin banyak lagi. Oke lah yang established ada ya, Deepak harusnya established lah ya. Iya. Tapi yang baru mulai kemarin dan langsung ada karya di Spotify juga ada. Iya banyak bang. Ya karena di saat pandemi orangnya berkarya aja gitu kan, betul. karya dan dia punya waktu banyak untuk ngurusin, Iya. diurus sampai akhirnya ada di Spotify. Iya betul. Ini gue kan asli. Hampir tiap tahun itu menjadi tim kategorisasi AMI ya, Anugerah Musik Indonesia. Iya. Jadi tim kategorisasi itu bukan juri, Iya. tapi menentukan ini genre musiknya apa untuk dimasukkan ke kategorinya. Oke. Ya kan? Nah, di saat pandemi ini itu menambah. Jadi yang entry-nya itu kan lagu ya, maksudnya rekaman single satu lagu gitu. Jadi bisa banyak juga. Nah, tahun ini dibanding tahun lalu, entry-nya nambah 1.000 kurang lebih. Wah, anjay. Gara-gara pandemi. Iya. Semua orang berkarya. Iya. Kan dan lagu satu lagu itu diurus punya waktu banyak. Iya. Dan banyak banget yang ini siapa ya? Iya, oke. Baru-baru keluar semuanya. Iya. Yang lu denger apa, Bang? Dari mereka itu? Apakah ada sesuatu hal yang baru atau kok maksudnya repetisi ya atau baru dalam artian secara kolektif gitu. Kolektif jadi baru kan. Yang tadi gue bilang malah mungkin segala macam bunyi-bunyian, ekspresi dan sikap yang mereka tawarkan itu bisa menjadi penting gitu. Jadi penanda zaman ini. Mungkin 5 tahun lagi lo denger, anjir ini sound era pandemi nih. Oh iya, bisa aja. Iya memang. Dan lo-fi, nggak lo-fi begini begitu. Bahkan ada masa di mana saat PSBB baru mulai waktu itu lockdown pertama di Jakarta, lu juga tahu kan produksi terhambat. Dalam artian kayak iklan apa segala sesuatunya. Bahkan ya karena gue juga ada di situ. Kadang-kadang yang udah out of kayak udah desperate banget gitu. Udah Mas, rekam aja di rumah. Suaranya rekam aja di rumah. Musiknya dari stok yang ada aja. Gambar-gambar lo-fi, tiba-tiba suaranya lo-fi semuanya. Ya kan? Iklan-iklan banyak yang kayak gitu. Iya. Ya karena mau gimana juga gitu. Tapi kan suatu masa nanti gitu kita akan lihat ini kayak anjrot ini zaman pandemi. Ada kekhasannya gitu. Ada ceritanya gitu. Ada bunyi-bunyian yang ditawarkan di satu masa doang mungkin gitu. Iya. Pasti gitu sih Bang, biasanya gitu pasti. Bang. Makanya jadi penting menurut gue secara kolektif. Tapi kalau mau diomongin itu bagus atau enggak ya itu relatif lah ya. Karena tapi to be fair anak-anak sekarang tuh lebih tahu dia mau buat apa gitu. Dan untuk merealisasikan ada yang di kepalanya lebih mudah karena betul. Bunyi-bunyian bahkan template aja udah bagus-bagus gitu masukin gitu. Zaman dulu lu punya ide, lu dengerin Beatles gitu, Sgt. Pepper's yang menawarkan sofistikasi dalam musik, dalam rekaman, ada aransemen, wah gue juga pengen buat kayak gini nih, psychedelic pop kayak Beatles. Lu punya di kepala lu, lu untuk merealisasikannya susah. Zaman sekarang lu buka aja plugins gitu kan. Ya setidaknya misalnya ini bukan karya jadi, lu bisa mendesain itu, lu bisa menumpahkan apa yang ada di kepala lu ke sini. Mau jadi sketsa doang juga nggak apa-apa, tapi suatu saat lu punya akses, punya kesempatan gitu untuk merealisasikan itu secara bagus, produksinya, ya lu lakukan, tinggal diganti-ganti suara. Tapi seenggak-enggaknya pemikiran lo bisa diterjemahkan konkret gitu. Iya. Ya maksud gue itu enak banget. Iya. Bang nih Bang, terakhir nih Bang ya. Kayaknya kalau bukan harapan sih maksudnya. Lu ngelihat setelah Covid nih Bang bakal kemana nih Bang? Industri musik pada umumnya nih Bang. Iya. Nggak tahu. Maksudnya industri musik pada umumnya? Industri apa ya? Setelah Covid? Pertunjukan kali ya, tunjukan musik kali ya. Ya gue masih nggak tahu sih itu bakal seperti apa. Karena kita sendiri juga masih dalam eksperimennya sebenarnya. Iya nggak? Kita masih belum. Iya.
cara mengapresiasi, cara berkreasi. Iya, iya. Itu masih dalam Lo taraf ini gak sih bang? Menikmati ini gak sih? Menikmati virtual konser or gue sebenarnya gini, kalau virtual concert gue belum bisa menikmati, ya gue nggak mau nyamain ya sama yang aslinya atau apa. Iya, Ya dia bisa punya beauty-nya sendiri juga ini Iya, gitu. iya, iya, Ya kan kayak sekarang lo kayak nge-zoom aja deh. Diskusi Zoom A, diskusi Zoom B gitu kan, cuman lempar link. Gue tuh dalam sehari bisa hopping Zoom ini, bosan gue kesana ah. Tiba-tiba ada diskusi budaya ini, diskusi ini gitu. Enak banget kan, lu nggak perlu naik motor, mobil ke tempat-tempat kantung-kantung budaya atau apa gitu untuk dengerin itu gitu kan. Tinggal anjing gitu doang di rumah gitu. Musik pun sebenarnya satu sisi bisa kayak gitu, walaupun ya kita punya beda lah ekspektasi kita sama musik kan. Kalau itu kan tentang informasi yang tersampaikan, itu cukup gitu. Tapi kalau musik dan karya seni, penunjukan misalnya gitu, ya memang masih dalam tahap eksperimen, dua-duanya, penontonnya, penikmatnya sama si senimannya. Dan bagaimana keterlibatannya itu juga bisa menghasilkan mungkin apresiasi yang berbeda lagi caranya nanti. Jadi cara menikmati lu nggak bisa samain gitu, kayak cuma mindahin medium doang gitu dari sini ke sini gitu. Ya nggak bisa kan, dari supermarket ke warung kecil gitu, nggak gitu juga gitu. Tapi interaksi yang terbangun apa segala macam gitu, bahkan Zoom aja tuh lo bisa jadi ada ininya, cara ngapresiasinya gitu, bukan hanya dengerinnya lagi tapi kayak interaksinya, kayak ada kehidupannya gitu. Kita lagi berusaha dapetin itu gitu ya. Once itu bisa dapet, lo mungkin bisa mengapresiasi secara lebih penuh gitu pastinya. Iya. Jadi musik pandemi itu iya, dan masih sikap pandemi gitu. Sikap pandemi. Kita akan tahu musik era pandemi itu setelah mungkin 5 atau 10 tahun bang ya. Mungkin dari sini ya. Soundnya, baru sadar begitu nih lewat terlupakan lagi, pas lagi dengerin lagi anjrot, ini pandemi rock nih, pandemi rock apa ya. Jadi kita tunggu bakal ada genre baru ya kan, elektronik pandemi atau pandemi elektro nih. Elektro pandemi. Bang, thank you banget bang ngobrol-ngobrolnya bang. Gua nggak expect sampai sejauh ini ya kan. Nggak sejauh ini gitu ketemuannya ya. Enggak sih. Gua sampai tapi kita lagi di Jogja nih, lu tau gak? Kita lagi di Jogja. Iya, kita lagi di Jogja, kita di Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo. Di Jogja Kulon Progo ya, ada kan? Ada. Oh, ada ya Kulon Progo. Bersama saya Dudung di Orde Baru. Sampai ketemu.